Shalom sahabat setia Tuhan, kita jumpa lagi dalam edisi memasuki Pekan Suci yaitu Jumat Agung dan Paskah. Tema renungan kali ini yaitu tidak membalas. Saya memulai dengan sebuah kisah nyata seorang misionaris yang melayani Tuhan di tengah-tengah suku primitif di Afrika. Istrinya dibunuh oleh orang-orang di sana dan anaknya dibuang ke sungai sebagai santapan buaya. Sedangkan dirinya dikurung dan menunggu saatnya untuk dijadikan korban persembahan bagi dewa mereka. Syukurlah karena tiba-tiba terjadi kebakaran yang hebat. Orang-orang primitif melarikan diri sehingga misionaris ini merasa mempunyai kesempatan untuk meloloskan diri. Sewaktu ia mau meninggalkan tempat kurungan itu, tiba-tiba ia mendengar suara anak kecil yang sedang menangis di tengah-tengah rumah yang diamuk api. Dengan susah payah, akhirnya ia dapat menyelamatkan anak tersebut. Setelah diperhatikan, barulah diketahui bahwa anak tersebut adalah anak dari kepala suku yang membunuh istri dan anaknya. Sebenarnya ini merupakan kesempatan baginya untuk membalas dendam dengan membunuh anak tersebut. Tetapi ia tidak berbuat demikian. Sebaliknya ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, apa yang dapat kukorbankan, sudah kukorbankan. Sekarang aku mau mengorbankan diriku dengan membawa anak ini kepada kepala suku." Dan sekali lagi mengabarkan Injil kepadanya. Mohon Tuhan, Engkau membuka pintu penginjilan kepada orang-orang primitif ini. Sekalipun aku juga harus mati untuk hal ini. Setelah berdoa dengan memeluk anak itu, ia menemui kepala suku, di mana waktu itu kepala suku sedang panik dan istrinya sedang menangis memanggil nama anaknya. Tiba-tiba mereka melihat misionaris yang dibencinya itu sedang memeluk anaknya. Dengan penuh kasih sayang, misionaris itu menyerahkan anak tersebut kepada kedua orang tuanya. Kepala suku ini merasa heran dan berpikir, "Aku mau membunuhnya, tetapi kenapa ia malah menyelamatkan anakku? Ini berarti ia bukan musuh, melainkan sahabat. Aku harus berbuat baik padanya." Sejak saat itu, kepala suku memberikan kebebasan kepada misionaris itu untuk mengabarkan Injil di tengah-tengah suku bangsanya. Haleluya! Saudaraku yang terkasih, dari kisah ini kita belajar satu hal, bahwa ketika kita tidak membalas sebuah kejahatan yang ditujukan terhadap kita sesuai dengan perintah Tuhan, jangan membalas kejahatan, maka Tuhan sendiri akan bertindak, membela dan membalasnya, sehingga tujuan Tuhan terlaksana dan terbuka dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudaraku. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21-24 berkata, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Kristus mati bukan saja untuk menebus dosa kita, melainkan ia juga telah meninggalkan teladan penting bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupan. Orang-orang Kristen abad pertama yang berada di perantauan tak jarang mendapat perlakuan buruk akibat kekristenan yang mereka anut. Ancaman, cacian, persekusi, perlakuan buruk, bahkan penganiayaan selalu dialami. Menghadapi kondisi seperti ini, orang Kristen sesungguhnya punya kekuatan dan kemampuan untuk melawan. Jumlah yang cukup besar dan kondisi tertekan dapat saja membangkitkan semangat perlawanan jika orang Kristen mau. Namun bukan cara itu yang ditempuh, karena Kristus tidak pernah melawan orang-orang yang menentang, bahkan yang membunuhnya. Saat ditangkap di Taman Getsemani, Petrus mengadakan perlawanan dengan pedang dan mengakibatkan telinga Markus putus. Petrus mau membela Kristus, namun Tuhan Yesus menegur Petrus, "Pedang tidak boleh dilawan dengan pedang,
Tuhan Yesus mengingatkan Petrus bahwa ia dapat saja memanggil sepasukan malaikat untuk menghabisi para penyerangnya. Tapi ia tidak mau melakukannya, saudara. Rasul Petrus sangat ingat tindakan Tuhan Yesus tersebut. Itu sebabnya ia mengingatkan orang-orang Kristen diaspora agar tidak membalas semua perlakuan buruk orang lain kepada mereka. Ingat sikap Kristus yang tidak membalas. Demikian peringatan Petrus. Penderitaan, kesusahan, perlakuan buruk bahkan penganiayaan masih dialami orang Kristen sampai sekarang. Bahkan di kalangan sama Kristen pun sikap saling memburukan, saling menjatuhkan masih terjadi, saudara. Setiap orang merasa dirinya paling benar dan berhak melakukan kejahatan kepada orang lain. Ini kondisi yang sangat buruk. Apakah kita perlu membalas semua perlakuan buruk itu? Apakah kita harus berpikir bahwa kesabaran kita ada batasnya juga sehingga kita perlu membalas? Di pekan suci ini kita diingatkan tentang sikap dan teladan Kristus saat menghadapi perlakuan buruk. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ibrani pasal 10 ayat 30 berkata, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Dan pada akhirnya saya mau sampaikan kepada saudara adalah Kristus datang bukan hanya untuk menebus dosa kita, namun juga memberi teladan bagaimana seharusnya kita hidup. Tetaplah tunjukkan kualitasmu sebagai umatnya yang tetap melakukan kebenarannya sampai Dia datang pada kali yang kedua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.